Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas proyek ICT Literasi penerapan TIK di era Society 5.0. Disusun oleh tim Medika Reza, Muhammad Hoirul Niam, Putri Dita, Rita Destiana, Fahrizal. Latar belakang. Kita sekarang berada di era baru di mana globalisasi dan evolusi teknologi digital berkembang pesat seperti Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan AI, dan robotika membawa perubahan signifikan pada masyarakat, lingkungan, dan nilai-nilai masyarakat menjadi semakin beragam dan kompleks. Pada saat yang sama, dunia semakin menghadapi tantangan yang skalanya global seperti sumber daya alam, pemanasan global, kesenjangan ekonomi, dan terorisme. Lalu apa yang harus kita lakukan di masa ketidakpastian yang menantang dengan tingkat kompleksitas yang berkembang saat ini? Yang pertama, kita harus memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, yang mana manfaat ini adalah yang pertama untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, yang kedua menciptakan nilai baru dengan membuat hubungan antara orang dengan benda dan dunia nyata dengan dunia maya, yang ketiga sebagai sarana efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, dan yang keempat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, evolusi informasi komunikasi teknologi atau ICT yang tepat membawa perubahan drastis bagi masyarakat industri. Transformasi digital akan menciptakan nilai-nilai baru dan menjadi pilar kebijakan industri di banyak negara. Untuk mengantisipasi global trend seperti itu, masyarakat 5.0 disajikan sebagai konsep inti di 5 rencana dasar sains dan teknologi diadopsi oleh Kabinet Jepang pada Januari 2016. Sejarah masyarakat berdasarkan tahapan-tahapannya. Yang pertama ada masyarakat 1.0, kelompok orang yang berburu dan berkumpul dalam kondisi yang harmonis dengan alam. Yang kedua ada masyarakat 2.0, kelompok berbasis budaya pertanian meningkatkan organisasi dan pembangunan bangsa. Yang ketiga ada masyarakat 3.0, masyarakat yang mempromosikan industrialisasi melalui revolusi industri membuat masa produksi mungkin. Yang keempat ada masyarakat informasi yang menyadari peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tak terwujud sebagai jaring informasi. Dan yang kelima ada masyarakat 5.0, sebuah informasi masyarakat yang dibangun di atas society 4.0 bertujuan untuk berpusat pada manusia masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan Society 5.0. Tujuan Society 4.0 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk lingkungan dalam keluarga, yaitu tujuannya masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi serta sepenuhnya aktif dan nyaman. Nah, masyarakat ini maksudnya adalah masyarakat yang akan hadir untuk berbagi kebutuhan tanpa memandang wilayah, usia, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain. Lalu tujuan yang kedua itu adalah untuk lingkungan sosial, yaitu tujuannya menciptakan manusia yang berpusat pada manusia, baik pembangunan ekonomi dan revolusi masyarakat. Nah, kunci untuk merealisasikan kedua tujuan ini adalah dengan memadukan antara ruang cyber dan dunia nyata sebagai ruang fisik. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong Society 5.0? Terbagi menjadi 3 faktor. Faktor pertama, mengklarifikasi hubungan antara Society 4.0 dengan desain habitat. Lalu faktor kedua, aksi terhadap perubahan iklim karena ruang publik utama adalah planet bumi. Lalu faktor ketiga, jaringan global dan big data. Selanjutnya, penjelasan faktor 1. Faktor 1, mengklarifikasi hubungan antara Society 4.0 dengan desain habitat. Kita harus mengklarifikasi hubungan antara Society 4.0 dan desain habitat. Habitat manusia dibudidayakan oleh dua kekuatan utama, yaitu pasar dan pemerintah. Namun, kedua kekuatan ini saja tidak dapat lagi mengolah habitat secara memadai. Jadi kekuatan ketika diperlukan. Disinilah Society 5.0 masuk perannya. Di sini ialah untuk memberdayakan komunitas lokal atau masyarakat sipil agar bisa bertanggung jawab atas habitat mereka. Dengan demikian, memastikan habitat berkembang sesuai dengan kehendak masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya. Penjelasan faktor kedua. Faktor kedua,
aksi terhadap perubahan iklim, karena ruang publik utama adalah planet bumi. Aksi terhadap perubahan iklim tidak bisa ditunda lagi. Ruang publik utama adalah planet bumi. Melindungi terestrial rumah kita juga merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Tata kelola aktivitas dan habitat manusia, ruang hidup tidak bisa lagi dipercayakan kepada pasar dan pemerintah saja. Warga harus berinisiatif dan mengelola habitatnya secara mandiri dan secara sistematis. Penjelasan faktor ketiga. Faktor ketiga, jaringan global dan big data. Jaringan digital global dan big data memungkinkan untuk memodelkan ruang hidup dan aktivitas yang kompleks secara visual dan mengelolanya secara instan dan secara organik. Teknologi ini juga memungkinkan keinginan masyarakat untuk dikonsolidasikan secara real time. Lalu, apa yang akan dihasilkan oleh ketiga faktor tadi? Berkat ketiga faktor ini, aktivitas manusia dan lingkungan hidup sekarang dapat mencerminkan keinginan rakyat. Dengan kata lain, Society 5.0 dengan menyebarkan TIK, AL, Big Data, dan sejenisnya membuka kemungkinan pengelolaan aktivitas sivil masyarakat, bisnis swasta, dan pemerintah bersama-sama dengan habitat manusia yang efektif. Habitat manusia secara efektif, otonom, yang sejalan dengan kehendak rakyat. Artikel terpublikasi di media online Kompasiana. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga adalah penjadwalan, di mana jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun dengan timeline kegiatan dalam satu semester yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, time up dan brainstorming dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan November. Yang kedua, pembuatan rencana konsep dilaksanakan pada minggu ketiga sebagai tugas 1. Yang ketiga, pembuatan artikel yang dilaksanakan pada minggu keempat dan minggu awal pada bulan November dan Desember. Yang selanjutnya, penyempurnaan artikel dilaksanakan pada bulan Desember, yang mana dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Yang keempat, ada pembuatan dan sosialisasi video presentasi menjelaskan proyek yang dilaksanakan pada akhir Desember. Pelaksanaan kegiatan ini sudah diterpublikasikan di artikel di Kompasiana dengan berikut link yang sudah dicantumkan pada deskripsi pada video ini. Daftar pustaka pada tugas ini diambil dari yang pertama adalah Society 5.0 A People Centric Super Smart Society 2020, dan yang kedua ada Fukuyama 2018. Baiklah, untuk riwayat hidup pertama dari anggota kami, yang pertama adalah Kak Medika Reza. Aktivitas sekarang adalah kerja dan kuliah dengan NIM sebagai berikut. Yang kedua ada Muhammad Khairul Niam. Aktivitas sekarang adalah kerja dan kuliah, dan juga NIM-nya sebagai berikut yang seperti dicantumkan dalam video. Yang ketiga adalah ada Kak Putri Dita Nur Khalifah. Aktivitasnya masih mencari kerja dan kuliah dengan NIM sebagai berikut yang tercantum dalam video. Yang selanjutnya ada Kak Rita Destiana Putri. Aktivitas sekarang adalah kerja dan kuliah dengan NIM sebagai berikut yang tercantum dalam video. Yang terakhir ada saya, Fahrizal Barmus Anhar, yang sama-sama juga rekan saya masih kerja dan kuliah dengan NIM yang seperti dicantum dalam video. Baiklah, terima kasih. Itu video presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.